Baik, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Setiawan SSI selaku Ketua Yayasan Harian Al-Hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wala quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Bapak Haji Dr. Andes Didin Nurhayadin, yang pada hari ini alhamdulillah bisa mendampingi kita semua dalam acara yang sangat penting, acara yang sangat bermakna, mudah-mudahan dalam rangka program kolaborasi antara Kementerian Agama dengan Lembaga Amil Zakat di Jawa Barat. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga nanti acara ini akan dilanjutkan dengan follow up atau dengan pasca kegiatannya, pendampingan selama setahun bagi UKM di Kecamatan Coblong yang beruntung ya, atau yang terpilih mendapatkan bantuan dan mendapatkan pendampingan. Mudah-mudahan sih semuanya. Amin. Nah, mohon bantuan juga Ibu Sri ya sebagai pembina UKM dan juga penyuluh di kantor urusan agama Kecamatan Coblong untuk bersama-sama kita dampingi selama setahun agar tujuannya nanti mudah-mudahan ibu-ibu ini yang mungkin sekarang menerima bantuan suatu saat mudah-mudahan bisa menjadi yang memberikan bantuan. Jadi targetnya itu ini kan program dari Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Islam Profesor Dr. Wiryono. Beliau mengatakan salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana merubah mustahik menjadi munfik, bahkan bisa menjadi mujaki gitu ya. Kalau minimal munfik lah, kalau mujaki mungkin ada persyaratan haul dan nisabnya ya Pak Kepala. Kalau munfik kan siapa saja bisa bisa menjadi orang-orang yang berinfak. Dan mudah-mudahan juga Ibu yang sekarang diberdayakan suatu saat bisa menjadi memberdayakan UKM-UKM yang lain. Mohon izin di waktu yang sangat ini Pak Kepala saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi saya sampaikan program ini adalah kewajiban dari pemerintah kepada Yayasan Al-Hilal, di mana Yayasan Al-Hilal memiliki lembaga amil zakat yang resmi di bawah Bajnas Republik Indonesia dan juga resmi mendapatkan SK dari Dirjen Bimbingan Islam Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Alhamdulillah sudah 5 tahun kami berjalan menjadi lembaga amil zakat. Salah satu program yang diwajibkan kepada kami atau dimintakan dari pemerintah adalah bagaimana mengembangkan ekonomi keluarga di kecamatan. Pertanyaannya adalah kenapa KUA gitu kan, kolaborasinya. Karena KUA adalah unit paling depan, unit paling dekat dengan masyarakat dari struktur Kementerian Agama gitu Pak Kepala ya. Jadi Pak Kepala KUA ini adalah pimpinan yang paling dekat dengan masyarakat karena yang menikah ke Pak KUA dan sebagainya. Selanjutnya juga kalau kantor yang lain kan Pak jauh dari masyarakat. Tapi kalau KUA itu dekat dengan masyarakat. Dan alhamdulillah Kecamatan Coblong itu menjadi salah satu prioritas Pak di 2023 ini. Mohon maaf ini rada akhir-akhir ya. Sebenarnya ini alhamdulillah rapatnya tuh sudah mulai dari awal tahun Ibu Sri ya. Mulai dari Jakarta, seluruh Indonesia dikumpulkan. Bajnas dari Basnas provinsi, kabupaten, kota, seluruh Indonesia berkumpul, terus juga dari penyelenggara zakat dan wakaf, baik itu tingkat provinsi dari Kanwil maupun kepala kantor urusan agama kota kabupaten dan lembaga amil zakat yayasan ya seluruh Indonesia dan Al-Hilal karena ada di Jawa Barat. Pas itu muncul ada Kecamatan Coblong, saya langsung ambil untuk bisa menjadi bagian dari kolaborasi antara lembaga amil zakat Al-Hilal di bawah pesantren Al-Hilal bersama kepala kantor urusan agama Kecamatan Coblong. Nah ini programnya Ibu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah sudah kita lalui, pertama dari pendaftaran asesmen ya sampai pelatihan, itu tahap pertama. Tahap kedua adalah nanti
kita akan adakan seleksi Bu, seleksi dari peserta ini mana yang mendapatkan bantuan. Bantuan ada 3 hal. Pertama adalah bantuan berupa pendampingan teknis. Pendampingan teknis itu bisa jadi misalkan ada pelatihan lanjutan. Tadi saya udah mewawancari kurang lebih 5 UKM. Misalkan yang saya lihat kebutuhannya adalah di pemasaran, digital marketing misalkan. Siapa tahu kita akan fokus di situ. Bagaimana produk-produk Ibu tuh bisa dijual secara digital gitu kan, dimana sekarang Ibu bisa di rumah tapi pasarnya bisa seluruh Indonesia, itu kan bagus. Tadi ada yang bilang sudah coba live TikTok gitu ya, tapi ternyata ditutup ya baru kemarin. Yang kedua bantuannya adalah berupa permodalan Ibu, permodalan. Nanti insya Allah kemungkinan kita akan assessment berapa yang harus kita salurkan kepada Ibu. Yang ketiga adalah bisa jadi peralatan Ibu. Mungkin bukan modal tapi alat-alat yang dibutuhkan. Contoh kemarin di Cimahi ada apa namanya UKM yang ternyata terkendalanya ada di gerobak. Dia bisa produksi, bisa pemasaran, tapi gerobaknya masih nyewa Bu. Di mana nyewa itu membebani kan. Akhirnya kita bantu dibelikan gerobaknya gitu kan. Nanti ada brandingnya, bareng-bareng ada logo KUA, logo Kementerian Agama, KUA Coblong, dan juga ada logo Al Hilal. Kecil saja, logo Ibu tetap paling besar. Gitu. Jadi itu yang apa tuh yang akan, yang ketiga tadi kan pertama adalah pelatihan, yang kedua adalah pemberian modal, yang ketiga adalah akan ada pendampingan selama setahun. Pendampingan ini dari 2 sisi. Sisi pertama sisi keagamaan, spiritual, bagaimana motivasi ya, karena kan usaha ini memerlukan mental yang kuat Bu ya. Mental yang kuat, kejujuran, keistiqomahan, keamanahan dan sebagainya, akan didampingi oleh penyuluh dari KUA dipimpin oleh Bapak Kepala. Mungkin nanti mempj-kan kepada siapa, nanti kepada Bu Sri misalkan ya. Yang kedua ada pendampingan teknisnya. Misalkan Ibu ini pemasaran, bagaimana caranya, yang tadi pemasaran hanya sebulan hanya 50 unit bisa jadi 100 unit dan sebagainya. Nah itu adalah pendampingannya dari Al Hilal atau dari lembaga amil zakat. Kami pun akan menurunkan dari orang-orang yang memang berkompeten di bidang pengembangan bisnis. Makanya nanti yang hadir pun di sini Bu orang-orang yang bukan dosen gitu ya, bukan orang-orang yang hanya tahu teori gitu kan, tetapi betul-betul mereka pelaku usaha. Agar apa? Agar Ibu betul ketemu dengan orang-orang yang tepat. Sehingga program-program ini bukan hanya program-program yang asal jalan, tapi program-program yang ada kelanjutannya dan betul-betul mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tapi jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak mendapatkan bantuan modal, Ibu tetap bisa bergabung di grup kami ya, dan nanti insya Allah mungkin tidak melalui jalur Kementerian Agama gitu ya Bu Pak ya, rezeki mah dari mana aja ya, siapa tahu mungkin dari jalur yang lain. Kami kan Ibu sekarang itu dari Basnas RI Pak, zakat infak sedekah yang dititipkan kepada kami itu sebaiknya dibantukan kepada masyarakat, bukan memberikan ikannya tapi harus memberikan kailnya. Karena apa? Kalau kita akan memberikan ikannya dimasak ya alhamdulillah juga gitu ya. Tapi kalau kailnya mudah-mudahan terus bisa mencari ikan sendiri gitu Bu. Jadi program pemberdayaan itu didorong sekali. Jadi bukan hanya kami itu sangat didorong, Pak Iwan jangan bagi-bagi terus, itu bagus juga. Tapi coba yang dibagikan adalah bagaimana pemberdayaannya, memberikan modal, memberikan pelatihan agar apa? Agar masyarakat punya usaha, ekonominya meningkat. Apalagi pasca Covid ini kan kita pernah diharap ya semua usaha, jangankan usaha yang kecil-kecil ya Pak ya, usaha yang besar-besar pun banyak yang terimbas Covid. Tapi mudah-mudahan sekarang kan seakan-akan seperti kebun atau sawah yang baru tersiram hujan ya, semakin gembur dan mudah-mudahan memunculkan tanaman-tanaman yang lebih subur, lebih banyak buahnya pasca Covid ini mudah-mudahan. Oleh karena itu tepat sekali mudah-mudahan program ini dilaksanakan di hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Pak Haji Didin, yang sudah sangat kooperatif, sangat welcome membantu kami. Sebenarnya ini kan tugas kami Bu, tapi beliau mau direpotkan ya, mau diganggu, mohon maaf Pak. Karena apa? Karena kami tanpa bantuan Bapak Kepala tidak bisa mengakses ibu-ibu warga dari Kecamatan Coblong. Sekali terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi Bapak, dan mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya sebatas program ini di Kecamatan Coblong, karena Ahilal kan kantornya di Geger Kalong Bu, dekat ya, kota Bandung. Kami kadang mengadakan bantuan tuh keluar Bandung Bu, di Jawa Barat, bahkan keluar Jawa Barat, ke Sumatera, kemana. Kenapa kok kota Bandung belum? Contoh kayak tadi tuh, kayak wakaf sumur aja ya. Kami membuat wakaf sumur tuh sering di NTT, di Halmahera itu ya. Kenapa di Bandung juga ternyata ada juga Bapak Kepala masjid-masjid yang mungkin atau pesantren yang belum memiliki sumur. Kayak gitu Bu, mudah-mudahan wasilahnya
atau awalnya kita bisa bertemu di program kolaborasi ekonomi umat dengan KUA se-Indonesia ini, salah satunya di Bandung dengan KUA Kesempatan Somplong ini, mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk bisa silaturahim dan bisa berkolaborasi di bidang lain, bukan hanya program-program ini. Jadi Ibu jangan khawatir, jangan bubar dari grup setelah pelatihan ini, tetap di sana karena kami pun punya komunitas Bu, ada komunitas usaha, komunitas kebaikan dan sebagainya, yang mudah-mudahan nanti bisa mengakses Ibu dalam kebutuhan-kebutuhan pasarnya. Contoh begini aja Bu, kita tuh mengadakan majelis taklim, kadang-kadang bisa ribuan Bu. Itu kan ada snack ya Teh Eci ya. Snack tuh bukan ular, Pak. Apa ya, makanan ringan lah gitu ya. Ya udah kalau begitu mungkin nanti risolnya Ibu ya, Bu Edah ya. Bu Ada gitu kan, atau keripiknya Ibu siapa tadi. Jadi dari kita aja nanti pengadaan untuk snacknya bisa jadi begitu. Jadi pasarnya ada di Al Hilal. Majelis taklim kami itu anggotanya sekarang udah hampir 5.000 dan akan terus tumbuh. Dan itu sekali pengajian tuh ribuan yang hadir. Kemarin tuh di Cibiru 1.700 orang, kemarin di Geger Kalong 1.200 orang yang hadir. Itu kan kita bagikan snack, daripada beli ke orang lainnya beli dari UKM kita aja, binaan Al Hilal. Ini adalah pasar, makanya jangan bubar Ibu, tetap aja bergabung di grup Al Hilal gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, alhamdulillah. Jadi itu adalah mudah-mudahan jadi peluang kita ke depannya untuk bisa terus berada dalam kebaikan, tumbuh bersama-sama. Kalau Al Hilal besar, banyak yang menitipkan dana donasi kepada Al Hilal, mudah-mudahan juga nanti menetesnya ke ibu-ibu, ke beasiswa. Ada anak yatim, kita bisa beasiswa full dari SMP sampai S1 dan sebagainya. Nantilah untuk karena waktunya tersingkat ya, untuk penjelasan Al Hilal nanti bisa di grup lah kita sampaikan beberapa informasi tentang Al Hilal. Dan terakhir Pak Kepala, saya mohon izin karena waktu ini hanya 25 orang. Ibu-ibu semuanya dan Bapak harus wawancara hari ini ya. Karena nanti akan saya laporkan ke Jakarta, ke Ibu Wida namanya, beliau Kasubdit di program ini. Minta profil usaha Bapak Ibu. Siapa tahu ini diminta mereka kan, tidak hanya dari Al Hilal yang bantuannya mungkin tidak terlalu besar. Nanti siapa tahu kalau profil Ibu kita laporkan ke Jakarta, bisa jadi nanti ketika Pak Direktur ke sini bisa bertemu dengan ibu-ibu. Pak Direktur sekarang sangat senang dengan pemberdayaan. Pokoknya senang dengan UKM dan sebagainya Bu. Makanya beliau tuh menekankan kepada kami di Lembaga Zakat, tolong adakan kegiatan-kegiatan bantuan pada UKM. Karena apa? Karena biar tidak memberikan ikannya, tapi memberikan kailnya. Biar yang tadinya tangan di bawah menjadi tangan di atas. Biar dari mustahik menjadi munfik, bahkan mudah-mudahan jadi mujaki. Mudah-mudahan Ibu jadi donatur besar nanti. Yang bisa membantu banyak umat, banyak masyarakat. Demikian. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya lagi terima kasih ibu-ibu dan bapak semuanya atas kehadirannya. Nanti kita akan makan bersama di tempat ini Ibu ya. Mohon maaf di tempatnya kita di kafe agar sekalian beli makannya di sini. Jarang-jarang kan saya juga nongkrong di kafe begini ya Ibu ya. Ya nanti makan, ngobrolnya juga santai Pak Kepala. Walaupun ada urusan lagi, nanti mohon kehadirannya hadir lagi biar silaturahmi juga dengan Pak Hendra Setiawan SMM, juga Pak Isep MBA ya, dia alumni ITB dari magister bisnisnya. Bisa juga silaturahim, mudah-mudahan kedepannya bisa ada hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Demikian, Allahumma fiq ila atumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh berikan tepuk tangan untuk sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Iwan Setiawan SSI selaku Ketua Harian Yayasan Al Hilal.